Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Romanas Prasetyo masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel, dan kita balik lagi ke kasus yang disampaikan oleh teman di grup lupa saya, di grup Facebook ataukah di channel YouTube saya lupa, akan tetapi kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Teman penanya itu punya satu kasus seperti ini, jadi ada satu kolom contoh kalimat, kemudian ada kata kunci yang mana kata kunci ini akan dijadikan sebagai acuan untuk mencari di antara kalimat-kalimat yang ada yang ditulis di siap sel ini. Jika terdapat kata yang dicari dalam kata kunci akan ditampilkan dalam hasil scan di sini. Jadi misal di sini seperti saya beri contoh ya. Misal saya ini mencari kata memberi, maka di semua item yang ada di kolom B2 sampai di B berapa ini? B83 ini ya. B83 data terbawah akan di-scan atau dicari kalimat mana di masing-masing sel ini yang ada kata atau kalimat ada kata memberi. Jadi semisal ini saya ganti dengan kata misalnya nasi di sini ya. Saya ganti, coba ada berapa kata nasi di sana? Nasi, saya tekan enter. Nah, berarti hanya ada satu kata nasi pada seluruh kalimat yang ada di sini. Kita coba untuk kata yang lain, misalnya menonton, tekan enter. Nah, hanya ada satu kalimat yang mengandung kata menonton. Kita coba untuk kata yang lain ya, memasak misalnya. Nah, ternyata ada 3 kalimat yang memakai kata memasak. Nah, bagaimanakah cara membuat formula yang bisa men-scan kalimat-kalimat yang dituliskan dalam tiap sel di sini berdasarkan kata kunci, kemudian menampilkan di hasil scan. Oke, kita lanjut saja untuk pembahasannya. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan sampaikan dulu ya teman-teman, yang nanti akan saya bahas menjadi 3 atau 4 mungkin ya, 4 pemesanan yang bisa kita, atau setidaknya yang bisa saya kerjakan untuk menyelesaikan kasus yang ditanyakan oleh teman penanya, itu menggunakan formula Excel 365, kemudian menggunakan formula Excel biasa, kemudian menggunakan makro, dan kemudian menggunakan Power Query. Ya, langsung saja karena pembahasan kita ada 4 dan mungkin videonya akan agak panjang. Jadi saya langsung ke Excel ya, teman-teman ya. Kita hapus dulu apa yang ada di sini ya, formulanya saya hapus. Nah, seperti ini. Jadi karena saya menggunakan Excel 365, beberapa formula ada di Excel saya, tetapi mungkin tidak ada di Excel teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum mempunyai Excel 365 bisa mengikuti saja dulu video tutorial ini, karena nanti di bagian kedua akan saya bahas juga yang menggunakan formula Excel biasa ya, bagaimana caranya ya. Oke, yang pertama kita akan membandingkan dulu data yang ada di sini dengan data yang ada di sini ya. Jika data yang ada di D2 ini, kata yang ada di D2 ini ada di salah satu bagian di sel-sel yang ada di sini, maka akan dianggap masuk dalam hasil scan ya. Jadi kita pakai if saja atau pakai logika sederhana, yaitu if ya, if, atau saya tunjukkan dulu formula yang mendasari ini dulu ya. Jadi formula yang mendasari adalah kita akan menggunakan search ya. Sebenarnya ada 2 formula yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah find, yang kedua adalah search. Akan tetapi keunggulan search adalah dia tidak case sensitif kalau orang programming bilangnya. Jadi saya kasih contoh, jika di sini saya mengetikkan find ya, find misalnya seperti ini, saya mencari kata memasak di sini ada di D2, kemudian saya bandingkan dengan apa yang ada di teks yang ada di sini di B2, kemudian saya tutup kurung dan tekan enter, hasilnya adalah 0 karena memang tidak diketemukan ya. Misalnya saya ganti ini dengan bulu, hasilnya adalah angka. Artinya apa? Kata bulu ini terdapat pada karakter nomor 21 dari jajaran kalimat yang ada di sel B2. Nah, masalahnya saat kita menggunakan find ya, formula find di sini, saat saya ganti ini dengan bulu B gede seperti ini ya, B besar, tekan enter, hasilnya adalah 0. Find tidak bisa mendeteksi perbedaan huruf meskipun bunyinya sama. Jadi kita gunakan search ya. Saya ganti dengan search ya, seperti ini. Sintaknya adalah sama. Teks apa yang mau dicari di D2 ini saya kunci dulu ya. FN4 seperti ini. Nah, kemudian saya cari di B2, saya tekan enter, hasilnya 21. Kita coba ganti dengan B kecil juga ya. Ini ada di sini B kecil, tapi saya tuliskan B gede juga,
masih terdeteksi dengan menggunakan formula search. Saya ganti dengan B kecil misalnya, masih tetap dideteksi saat kita menggunakan search. Dengan memanfaatkan sifat dari formula search ini, kita akan gabungkan dengan if sehingga kita bisa mendapatkan kolom atau baris nomor berapa atau sel nomor berapa yang ada di kolom B ini yang mengandung kata bulu. Ya, jadi kita coba saja, kita tambahkan saja di sini if buka kurung. Jika search dari kata di D2 yang ada data di B2 sampai B83 tadi di bawah ya, jadi saya benarkan dulu B2.2 saya ganti dengan B83 seperti ini ya. Ini saya kunci dulu Fn F4 di keyboard seperti ini. Jika search-nya ini lebih besar daripada 0, yang artinya si kalimat atau si kata yang dicari itu ketemu ya, lebih besar daripada 0 ya, maka saya akan mencari si baris nomor berapa selnya tersebut di kolom B ya. Jadi saya ambil saja row B2 ya sampai B83. Tutup kurung, ini saya ini ya, apa namanya? Saya kunci dulu F4 seperti ini ya. Kemudian saya tekan jika diketemukan maka akan ditampilkan row-nya, jika tidak ditemukan akan saya tampilkan blank seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Oke, saya klik OK saja, mungkin kurang ininya saya ya. Jadi saat kita lihat di sini hasilnya adalah baris nomor 2, kemudian value, artinya value ini adalah sel di samping di sini tidak diketemukan kata bulu. Begitu juga di bawahnya. Li mencuci baju, mencuci mobil di garasi, tidak ada kata bulu. Engkau memasak nasi, tidak ada kata bulu. Maka harusnya di sini adalah value. Bisa dipahami ya sampai sini teman-teman ya. Nah, kemudian jika kita lihat sebenarnya untuk si Kamaru memainkan bulu tangkis di lapangan, Boruto mengatur buku dengan rapi, ini sebenarnya kan data nomor 1, 2, 3 ya. Jika kita hitung di sini, kan dia adalah data nomor pertama ya, tapi hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena saya mau referensikannya di row B2 sampai row B83 sesuai dengan data yang ada di sini. Sedangkan penomorannya harusnya dia nomor 1. Jadi ini kita kurangkan saja dengan 1 seperti ini. Oke ya. Bisa dipahami sampai sini teman-teman ya. Oke, sekarang saya ganti dulu yang ada di sini dengan mungkin kalimat yang yang ada banyak di sini, misalnya memasak. Tekan enter. Ya, hasilnya adalah nomor 4 dan nomor 7. Sedangkan di atasnya adalah value yang artinya tidak ditemukan kata memasak pada kalimat-kalimat yang ada di sini, di sini, baru diketemukan di nomor 4 di sini ya. Ini saya kasih nomor saja seperti ini biar nggak bingung teman-teman ya. Bisa dipahami ya kenapa menampilkan 4 dan 7. Jadi tugas kita adalah menggeser 4 ini ke atas, kemudian 7 juga ke atas nomor 2 atau di bawah 4. Jadi kita manfaatkan saja formula small di sini ya. Kita pakai if error dulu karena value nanti tidak akan bisa dideteksi oleh si small. Jadi kita pakai if error saja dulu, if error. Jika error, saya akan tampilkan dengan blank seperti ini juga. Tutup kurung, tekan enter. Hasilnya adalah seperti ini. Baru kita urutkan dengan small ya. Small. Kemudian rankingnya atau K-nya, ini array-nya, small-nya array-nya adalah formula barusan kita buat. Kemudian K-nya atau peringkatnya kita ambil dari peringkat nomor 1. Jadi kita ambil saja dari row A1. Pertanyaannya, kenapa kok row A1 Bang? Row A1 kan sama dengan baris A nomor 1. Berarti kalau baris dipanggil dari A nomor 1 berarti hasilnya adalah 1. Kenapa saya memakai row A1? Nanti saat saya formulanya saya drag ke bawah, dia akan mengikuti A2, A3, A4, dan seterusnya. Sehingga peringkat yang ditampilkan pun juga akan menjadi peringkat 1, peringkat 2, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Saya tekan enter. Sini adalah 4 ya. Sekarang kita tinggal maaf, saya keliru. Jika kita sudah menggunakan formula 365, kita tidak perlu lagi menggunakan error. Ini saya hapus saja dulu ya. Seperti ini ya.
Kita balik lagi ke hasil yang tadi ya, seperti ini. Saya tekan enter, oh masih ada error di sini. Masih ada kebanyakan rumus. Ya, tekan enter hasilnya seperti ini. Kita bisa menggunakan formula sort ya jika kita menggunakan Excel 365. Jadi saya tulis saja di sini sort ya. Array-nya adalah formula yang barusan kita buat, kemudian sort index-nya saya hilangin saja atau kita skip, kemudian sort order-nya kita pilih ascending seperti ini. Double klik, tutup kurung, tekan enter, kita sudah mempunyai hasilnya ya. Kemudian value-value ini kita bungkus dengan kita coba pakai F error di sini ya. Atau nanti saja kita langsung pakai indeks saja di sini, indeks. Kayaknya kalau sort bisa langsung deh, nggak harus pakai row deh. Kita coba ya, row-nya saya hilangin, minus 1 juga saya hilangin. Maaf, tekan enter. Iya, langsung bisa menampilkan kalimatnya karena saya menggunakan sort ya. Kemudian ini saya bungkus saja dengan F error di sini. F error, koma, jika error saya tampilkan blank seperti ini. Itu kurang, tekan enter. Oke, jadi ya dengan menggunakan Excel 365 jauh lebih simpel daripada menggunakan Excel formula biasa yang tadi saya ngelantur ke small ya, karena memang saya terbiasa pakai formula biasa karena memang ya selama ini sudah ada fiturnya di Excel 365 karena terbiasa pakai formula yang ada di Excel dari sejak tahun 2007, jadi ya tadi arahnya ke Excel formula biasa. Jadi kalau kita pakai Excel formula di 365 kita cukup menggunakan if, search, kemudian sort, dan F error. Cukup simpel ya, cukup sederhana ya. Jika saya ulangi biar teman-teman tidak bingung ya. Ini saya delete dulu. Oke, seperti ini saya ulangi ya. Saya memanfaatkan search tadi ya. Search, kemudian saya cari yang ada di D2, kemudian saya kunci FNF4, koma, kemudian saya ambil dari B2 sampai B83, saya kunci juga FNF4, kemudian tutup kurung. Jadi kita manfaatkan if ya di sini, pakai if. Jika search ini menghasilkan angka atau dalam artian ditemukan kalimatnya atau lebih besar daripada 0 seperti ini, maka akan kita tampilkan juga apa yang ada di B2 dan sampai B83. Saya kunci juga F4 seperti ini. Jika tidak ditemukan, saya tampilkan saja dengan blank seperti ini, tutup kurung, tekan enter, hasilnya adalah seperti ini ya. Kita tinggal mengurutkan saja apa yang ada di sini ya. Kita bungkus dengan sort ya, sort. Kita sortir, kemudian sort index saya lewati saja, kemudian sort ordernya saya pakai ascending. Oke, tutup kurung, tekan enter, hasilnya sudah urut seperti ini, akan tetapi masih ada value, jadi saya tambahkan saja di sini, di depan sortnya adalah F error. Oke, seperti ini. Kita tambahkan double quote atau blank seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Oke, sudah berhasil. Nah, saat kita ganti ini dengan buku misalnya, tekan enter, akan menghasilkan Boruto mengatur buku. Kita ganti lagi dengan misalnya apa ya, ayah, coba ya, ayah, tekan enter. Nah, ada 3 kata ayah di sini ya, diketemukan. Oke, lanjut ke Excel formula. Dan kurang lebihnya sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita pakai small, if error, index, dan lain sebagainya. Tapi kita ulangi dulu ya di sini ya. Saya ganti ini dengan hasil scan. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kita pakai logic yang sama seperti tadi, kita pakai search ya, search dari D2 di sini saya kunci FNF4 ya, koma, kemudian kita ambil dari range yang ada di B2 sampai B83, kemudian FNF4 untuk mengunci ya, sudah terkunci, tutup kurung, lebih besar daripada 0, atau jika diketemukan karakternya maka akan dianggap itu ada. Nah, kemudian kita di sini manfaat if ya, kita bungkus dengan if, jadi saat diketemukan kalimatnya maka sekarang kita pakai yang row tadi ya.
row, kita ambil row-nya. Kenapa? Karena nanti akan kita urutkan dengan menggunakan formula small ya. Row yang ada di B2 di sini sampai B83. Kita kunci juga Fn F4 seperti ini. Kemudian tutup kurung. Seperti tadi saya sampaikan bahwa penomoran yang ada di sini harusnya adalah nomor 1, sedangkan kita ngambil dari row B2 sampai B83, jadi ini sini akan saya kurangkan dengan 1 seperti ini ya. Bisa dipahami teman-teman ya, karena memang tadi udah kita bahas di awal sebenarnya ini. Oke, kemudian jika tidak diketemukan, kita pakai ke value if false pada ini f-nya. Boleh kita pakai, boleh enggak. Saya pakai saja biar teman-teman tidak bingung. Saya tambahkan blank seperti ini, tutup kurung. Saya tekan enter. Hasilnya adalah seperti ini. Spill berarti di bawah ada formula yang tertulis ini. Saya hapus saja dulu seperti ini ya. Hasil scan-nya adalah seperti ini ya. Untuk kata Naruto yang ada di baris nomor 14 atau di sini Naruto ya. Jika kita coba tes lagi dengan misalnya Sakura, tekan enter, hasilnya ada di baris nomor 6 atau Sakura mencuci pakaian. Dari formula yang ada di sini bisa kita urutkan dengan menggunakan si small, akan tetapi karena ada value atau error, kita hilangkan dulu value-nya dengan if error ya, if error. Kemudian saya tambahkan di sini blank seperti ini, tutup kurung, tekan enter. Ya, sudah hilang untuk error-errornya. Baru kita urutkan si angka-angka ini dengan formula small. Kita tambahkan di depan if error small seperti ini. Kemudian rankingnya, ini array-nya adalah formula barusan kita tulis. Rankingnya atau K-nya, di sini kan K ya. Kita tambahkan dengan row A1. Seperti tadi saya jelaskan, saya mengambil row A1 karena ingin mendapatkan angka 1 dari perankingannya. Tutup kurung, tekan enter, hasilnya adalah 6. Jadi saat kita tambahkan formula indeks di depan small-nya nanti dan kita manfaatkan hasil dari small tadi untuk mensuplai row di formula indeksnya, akan kita ketemukan kalimat-kalimat yang ada di sini. Jadi saya bungkus saja dengan si indeks ya, di sini indeks, kemudian array-nya, array dari indeksnya ini. Parameter pertama adalah array kan ya, ini array yang saya sorot ini warna biru. Saya ambil dari contoh kalimat, jadi saya klik pada B2 sampai B83, kemudian saya kunci Fn F4 ya. Seperti ini, kemudian saya tekan koma, row number-nya kita ambil dari formula yang barusan kita buat ya. Kemudian kolom number-nya atau di bagian penghujungnya saya tekan koma, tambahkan 1. Kenapa 1? Karena memang hanya ada satu kolom di kolom B untuk kalimat yang dicari ya. Tutup kurung, tekan enter, hasilnya ada kalimatnya. Oke ya. Ini bisa kita klik dan drag karena memang saya tidak menggunakan fitur dari Excel 365, jadi tidak bisa auto spill. Saya harus mengklik dan drag ke bawah. Ini kita di tab Excel formula, jadi kita klik dan seret ke bawah sampai habis di 83 seperti ini. Oke ya. Oke. Kalau sudah, kita tambahkan saja di sini depannya adalah if error lagi, if error supaya 666-nya ini hilang ya. Koma, kemudian double quote, tutup kurung, tekan enter. Ini tinggal kita klik dan drag ke bawah. Seperti ini sudah beres ya sampai bawah. Kita coba ganti dengan kata ayah, diketemukan 3 kalimat. Kemudian untuk kata Naruto ada 2 kalimat. Kemudian untuk misalnya buku ada 1 kalimat. Oke, jadi untuk menggunakan formula sudah selesai. Baik dengan menggunakan Excel 365 maupun dengan menggunakan Excel formula biasa. Kita melangkah ke pemecahan berikutnya adalah dengan menggunakan makro. Oke. Jika kita menggunakan makro, tentu kita langkah pertama harus menggunakan atau manfaatkan rekam makro dulu teman-teman ya, biar tidak atau mungkin jika teman-teman sudah terbiasa menggunakan makro, bisa langsung juga sih langsung pakai makro. Atau mungkin saya pakai makro saja langsung ya. Jika nanti saya pakai rekam makro, teman-teman terlalu lama melihat video tutorial saya ini, saya tambahkan dulu ya. Jadi langkah pertama yang akan saya ambil, saya akan mengklik pada tab developer. Oh ya, buat teman-teman yang tidak mempunyai tab developer, silahkan klik pada keyboard teman-teman Alt dan F11 ya. Karena saya punya tab developer, jadi saya klik pada tab developer, kemudian klik pada Visual Basic. Saya buat sebuah sub saja di modul 1 di sini ya. Sub misalnya filter
filter gini, FLTR gini ya. Tekan enter. Jadi saya akan buat sebuah perulangan. Yang pertama adalah tentu saya akan menghapus dulu semua data yang ada di G2 sampai G83. Kenapa? Karena nanti kemungkinannya akan ada 83 kalimat kan ya. Jadi saya akan pastikan sebelum saya tampilkan hasil makronya, sel yang akan saya tempati nanti sini adalah kosong. Jadi saya tarik saja di sini ya. Oke, di sini saya tulis saja menghapus data sel. Saya ada di sheet makro yaitu di sheet 3 ya. Saya tulis saja di sheet 3 dot range. Saya tulis di sini adalah G2. Kenapa G2? Saya hasil scan-nya ada di kolom G ya. Dan ada di ke baris nomor 2, jadi G2 sampai G83. Tutup kurung, tekan salah saja pakai clear content ya. Clear content. Oke, seperti ini sudah selesai menghapus sel. Baru kita akan melakukan scanning di contoh kalimat ya. Contoh kalimat. Kita scanning satu sel dulu biar gampang ya, teman-teman ya. Jadi saya buat satu apa ya? If saja dulu, if sheet 3 dot range range buka kurung kita pakai in string ya. Jadi jika kita tadi di formula bisa menggunakan search, di VBA kita pakai in string atau in str ya. Str seperti ini, buka kurung range B1, jadi kita bandingkan saja. Kita lihat dulu. In string yang pertama adalah start ya. Startnya saya tulis saja misalnya 1. Kemudian string pertama atau kalimat pertama kita bandingkan. Kita cari di sheet 1 B. Ini saya copy saja dulu biar nggak lama ngetik ya. Saya paste di sini. Saya ambil dari B2. Sheet 3 range B2 ya. Ya, dot text. Nah, kemudian kita bandingkan juga dengan di yang ada di kata kunci atau D2 ya. Paste, kemudian sheet 3 range G2 saya ganti dengan D2. Kurung dot text. Ya. Kemudian ini saya geser dulu. Jika diketemukan atau lebih besar daripada 0 ya. Jadi saya tutup kurung. VB compare-nya saya text compare saja. Kemudian saya pakai atau VB compare-nya saya hilangin aja nggak apa-apa lah. Tutup kurung lebih besar daripada 0 ya. Maka akan kita tuliskan hasil dari si B2 ini di D2. Jadi saat ada kalimat yang cocok di D2 dengan B2 atau kriterianya yang ada di sini cocok dengan ada di sini, maka kalimat yang ada di B2 akan saya taruh di G2 di sini ya. Oke, jadi saya tinggal copy saja di sini. Bisa copy. Saya paste di sini, saya ganti dengan G2 akan sama dengan B2 atau teks yang ada di B2 seperti ini. Saya kasih NF ya. Kayaknya kita bisa coba ya. Jadi saya buat sebuah tombol dulu di sini ya, di tengah-tengahnya. Insert, kemudian saya pakai illustration shape. Saya gambar saja di sini tombol seperti ini ya. Ini saya sematkan dengan makro tadi, klik kanan, assign makro. Saya klik pada filter, saya klik OK. Kita coba cari kata yang ada di sini, misalnya bulu. Bulu. Saya klik tombol, nah harus munculkan data seperti ini. Bagaimana jika kita cari kata yang nggak ada di sini, misalnya ayah. Saya klik, hasilnya adalah hilang seperti ini ya. Oke, jadi untuk makro kita sebenarnya sudah bisa kita pakai. Yang perlu kita lakukan hanyalah bisa melakukan looping
dari B2 sampai B83 tadi ya, dengan logika yang sudah kita buat di sini. Jadi saya geser dulu, saya klik dan blok, saya tekan tab 2 kali, tab agar dia menjorok ke tengah. Saya buat sebuah variabel di atas ini ya, dim is integer, baris G ya, baris G as integer. Baris G nanti akan saya pakai untuk menambahkan baris yang ada di sini di hasil scan, sedangkan I akan saya pakai untuk men-scan baris yang ada di B atau data yang ada di B. Jadi masing-masingnya untuk variabelnya ya. Oke, kita pakai for saja di sini, for I sama dengan 2 to 83 tadi ya. Jadi untuk range B2 ini 2 ini saya ganti dengan si I ya. I. Kemudian untuk D2 ini tetap karena tidak akan berubah dia ya. Kemudian untuk G2 saya ganti dengan G dan C. Oh maaf saya salah pencet. Undo. Saya delete dulu. Iya, sepertinya saya salah pencet tadi ya. Tekan enter. G2 tadi ya, awalnya kan G2 seperti ini. 2-nya saya hapus, kemudian saya ganti dengan dan G. Ini baris G ya, baris G seperti ini. Baris G. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, baris G ini kan belum ada angkanya nih. Harus kita tulis dulu sini, baris G kan sama dengan 2. Kenapa 2? Karena data kita nanti akan ditulis di baris nomor G2 di sini ya. Paham ya teman-teman ya? Lanjut. Jadi saat G-nya nanti ditulis, maka akan dihasilkan baris data di baris G dengan nomor barisnya adalah baris G, dalam artinya adalah nomor 2. Maka saat data berikutnya diketemukan, kita harus menambahkan si baris G kan sama dengan baris G tambah 1 atau turun 1 baris ya. Nah, B2 ini kita ganti lagi dengan B dan I tadi ya, seperti di atas. Oke. Baru kita tuliskan next I. Oke. Kita sepertinya sudah bisa nih memanfaatkan. Kita coba tekan tombolnya, bismillah ya. Kita tambahkan pesan lah, biar tahu bahwa si VPN-nya udah selesai dieksekusi ya. msgpop dan selesai itu aja lah ya, selesai karena kita orang Indonesia lah, nggak usah sok-sokan Inggris. Oke, kita coba klik. Oh, selesai dan tidak diketemukan datanya. Harusnya ayah ada loh. Kita coba cari ya, ada nggak kata ayah tadi? Ada. Oh, ayah ini ada harusnya. Kita coba scroll ke bawah. Berarti ada yang belum pas. Kita coba dengan kata bulu, kita balikin bulu. Saya klik tombol di sini, ya muncul 1. Kita coba di sini dengan kata memasak. Klik lagi. Sudah ada. Kenapa kata ayah tadi tidak bisa ya? Ayah, coba ayah. Oh, tahu saya. Jadi in string tadi kita menggunakan VB compare-nya bukan bukan yang bisa mendeteksi seperti formula search ya. Jadi saya belum pernah pakai, tapi kita coba untuk mengubah VB compare yang ada di in string tadi di sini ya. Ini saya tambahkan. In string kan yang pertama adalah startnya ya, kemudian terakhir adalah koma lagi ya. VB compare, VB database compare atau text compare. Kita coba pakai text compare ya. Mau nggak dia ya? Coba ya. Kita coba klik. Ya, ayah sudah mau. Klik OK. Kita coba ganti dengan memasak. Klik tombol, sudah ganti dengan memasak. Kita ganti dengan buku atau hari saja, hari. Kita
saya klik tombol, sudah selesai. Ya, jadi 3 penyelesaian sudah kita buat, kita melangkah ke Power Query sekarang ya. Saya copy saja dulu yang ada di sini. Ctrl C, kemudian saya klik pada Power Query. Saya paste saja di A, Ctrl V ya. Power Query untuk kita kirim ke Power Query, data-data ini harus kita convert dulu menjadi tabel. Jadi saya klik dan blok seperti ini sampai ke bawah. Kemudian saya klik pada Home. Skip. Saya klik pada tab Home, kemudian pada tab Format as Table, saya klik pada tabel warna biru di sini. Saya klik OK, mata tabel header ya. Kemudian saya buat di sini misalnya kriteria. Saya buat misalnya buku dulu ya. Nah, ini juga sama. Ini saya namai dulu dengan tabel desain. Saya ke tabelnya saya ganti dengan TBL kalimat. Tekan enter. Kemudian yang ini juga saya bentuk sebagai tabel. Home. Kemudian ke format as table. Saya klik pada tabel ya, tabel history tentang, saya klik OK. Oke, kemudian ini saya ganti dengan TBL kriteria ya. TBL kriteria. Tekan enter. Dan nanti hasilnya akan saya tampilkan di sini ya. Oke, jadi saya ke Power Query dulu, klik pada tabel salah satunya, klik pada tab data, from tabel atau range. Kita tunggu jendela Power Query-nya terbuka. Oke, kemudian sudah terbuka ya. Saya tinggal melempar satu tabel lagi. Saya klik dulu close and load. Close and load itu saya taruh dulu di only create connection. Saya klik OK. Kemudian saya lempar juga tabel yang ada di sini ke Power Query. Klik pada tabelnya, klik pada tab data, klik pada from table orange. Nah, kemudian oke, kita tunggu. Oke, udah ya. Oh ya, udah. Oke, ini saya ganti saja change type-nya, saya hilangin ya, seperti ini. Saya delete. Nah, di sini konten saya tambahkan, bisa nggak ya kalau saya ingin mengekstrak. Atau ini saya klik saja, klik kanan, kemudian saya klik pada drop down. Ya, ini adalah yang saya mau, ini adalah buku. Kemudian kita tanda ini adalah TBL kriteria, ya saya copy saja di sini, Ctrl C. Kemudian kita ke kalimat. Kita coba ke view, ke advanced editor. Kita pakai yang atau sebentar, saya pakai cara yang lebih gampang saja. Ini saya filter saja ya, klik. Ada cara yang lebih simpel, jadi kita pakai filter tetap, akan tetapi saya pakai text filter. Saya cari pada contains di sini. Saya ketikkan saja pada contains di sini buku seperti ini, saya klik OK. Hasilnya masih sama seperti tadi, adalah buku ya. Kemudian kita ke advanced editor. Lalu di sini kita lihat bisa kita lihat bahwa kode yang dihasilkan oleh si Power Query adalah seperti ini. Dan jika kita lihat pada filter row di sini ya, terdapat juga apa yang saya ketikkan tadi, yaitu kalimat buku. Buku ini kita ganti dengan si tabel kriteria tadi yang kita buat pertama ya, yaitu TBL kriteria. TBL kriteria ini double klik ya, seperti ini ya. Kita klik done. Oke ya. Kita coba klik home, kemudian close and load to. Saya taruh di G1.
sini, saya klik OK. Nah, kita coba sekarang memasak. Saya klik data, kemudian refresh. Nah, sudah mau ya. Jadi, saat saya ganti dengan misalnya buku, saya klik refresh. Ya, sudah menampilkan dengan kalimat buku yang ada di sini. Misalnya saya ganti dengan apa ya tadi ya? Mencuci, misalnya mencuci. Saya klik data, kemudian refresh. Juga menampilkan semua data yang ada di sel dengan kata mencuci. Oke, jadi sudah 4 solusi kita bahas bersama. Cukup panjang video tutorial saya atau kita tadi ya. Mana tadi saya klik. Nah, ini dari Excel 365, kemudian Excel formula, makro, dan Power Query. Kurang lebih 40 menitan kita sudah ngobrol ya. Jadi buat teman-teman monggo dicari solusi mana yang cocok atau sesuai dengan versi Excel yang ada di teman-teman atau sesuai dengan kesukaan teman-teman. Bisa menggunakan 365, Excel formula maupun makro maupun Power Query. Sebenarnya dengan menggunakan pivot table maupun DAX juga bisa, tetapi menurut saya DAX bukan untuk hal-hal seperti ini, jadi tidak perlu saya jelaskan. Cukup segini saja, insya Allah sudah memberikan gambaran buat teman-teman bahwa dalam Excel satu masalah bisa dipecahkan dengan banyak jalan, jadi tidak ada yang salah ataupun yang benar, yang penting hasilnya bisa kita dapatkan. Okay. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat dalam belajar Excel, tetap gabung dalam grup Facebook saya, klik tombol like jika memang merasa video tutorial saya ini bermanfaat. Silahkan di-share juga ke teman-teman yang membutuhkan. Kemudian untuk kritikan, masukan, dan hujatan pun silahkan ditulis di kolom komentar video tutorial saya ini. Oke, bertemu lagi dengan saya Ruman Prasidha, masih ramaikan tutorial mengenai Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.